Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita akan berkenalan dengan bahasa pemrograman Dart. Di mana bahasa pemrograman Dart itu adalah bahasa yang dibuat oleh Google. Jadi Dart ini tuh paling sering dipakai untuk membuat aplikasi mobile, website, dan desktop. Dan kalau Dart ini tuh menggunakan Flutter untuk bahasanya. Oke, jadi kita langsung aja mulai pengenalan Dart dulu. Pertama-tama bikin folder baru, terus kita masuk ke VS Code. Oke, sekarang kita mau bikin filenya dulu. Hello World aja. Dan ekstensinya yaitu adalah Dart. Oke. Jadi sebelum itu kita harus install extension Dart-nya terlebih dahulu dan juga code runner untuk menjalankan kode atau menghasilkan output dari kode yang kita buat. Oke, setelah semuanya diinstal, nanti akan muncul tanda seperti ini, dimana tanda ini adalah kayak play untuk ngerunning kode yang ada di sini. Oke, pertama-tama bisa tulis void main di sini. Jadi main itu adalah function main, di mana function main ini ada tujuannya untuk membungkus semua kode yang akan nantinya dijalankan untuk menghasilkan output. Nah, untuk mengeluarkan output hello world ini, si hello world-nya ini, si teks hello world-nya ini harus kita bungkus di dalam kode print. Jadi kita kayak ngeprint teks hello world gitu. Kalau misalnya nggak ada printnya, dia nggak akan muncul hello world-nya atau bakalan error juga. Terus kalau misalnya kita nggak pakai main function ini, hanya print langsung aja, karena tadi kan aku bilangnya hello world itu akan muncul ketika dia dibungkus sama print. Itu juga salah. Jadi semua kode yang ada di Dart ini harus terbungkus oleh main function agar mengeluarkan output dan gak error. Nah, coba sekarang kita running kodenya. Kita lihat di terminal di sini. Nah, ini kan dia running dan ada muncul hello world. Nah, berarti tandanya di sini kita udah berhasil menjalankan dan menghasilkan output hello world dari kode yang kita buat di dalam main function. Oke, sekarang kita bakal lanjutin. Masih di dalam main function ya pastinya. Sekarang kita akan membahas variabel. Oke, jadi variabel itu adalah tempat untuk memanggil value yang ada di dalamnya, gitu. Oke, kita kasih contoh di sini, misalnya integer age. Oke, jadi age ini adalah variabel di mana variabel ini menampung value atau nilai 25 ini. Nah, di sini juga ada integer, di mana integer ini adalah suatu tipe data yang ada di dalam Dart, gitu. Jadi ini tuh kayak maksud dari satu baris kode ini adalah si age ini adalah variabel yang menampung value, yaitu value-nya adalah 25, di mana 25 ini adalah jenis data yang tipenya itu integer atau number. Nah, kayak gini. Gimana cara buat ngeluarinnya? Pastinya dengan print. Sama kayak yang di atas. Setelah print, kita tinggal panggil variabelnya aja. Karena tugasnya variabel, dia hanya menampung dan dia akan dipanggil ketika kita ingin mengeluarkan value yang ada di dalam variabel tersebut. Jadi kita tinggal panggil age aja kayak gini.
Nah, sekarang kita save, terus kita run kodenya. Nah, di sini muncul ya 25. Gitu. Oke, setelah belajar variabel, sekarang kita akan kenalan dengan tipe data. Jadi tipe data itu ada 4. Pertama adalah int, dimana int itu adalah tipe data untuk normal number. Jadi kayak untuk angka-angka yang biasa gitu, nggak ada desimalnya. Oke, untuk integer kan kita udah kasih contoh dari yang ini ya. Jadi integer itu adalah tipe data yang digunakan untuk nomor-nomor atau angka biasa, bukan desimal dan lain-lain. Nah, tipe data yang kedua adalah double. Nah, double ini adalah tipe data untuk angka yang bentuknya desimal. Oke, kita kasih contoh di sini misalnya tinggi. 2,5. Nah, ini kan desimal ya, koma. Makanya dia kita pakai double. Nah, tipe data yang ketiga yaitu adalah string. Dimana string ini adalah untuk teks gitu. Untuk menampung teks, kita kasih contoh misalnya untuk menampung teks nama, misalnya Ali. Oke. Dan string itu dia itu pasti ada tanda petiknya ini, ada tanda petik. Jadi value-nya itu ada di dalam tanda petik. Dan ini biasanya memang string itu untuk menampung teks biasa. Oke. Tipe data yang keempat yaitu adalah boolean atau disingkat bool. Nah, boolean ini isinya itu boolean ini tipe data untuk menyatakan true or false. Jadi benar atau salah. Kita kasih contoh di sini. Jika misalnya dia student, maka true. Jadi value yang ada di dalam tipe data boolean ini hanya ada true or false aja. Oke, sekarang tinggal kita keluarkan, kita print. Oke. Setelah print integer, kita akan print yang tipe data double. Dan tipe data double ini sama seperti yang integer, yang kita panggil untuk mengeluarkan value-nya sebagai output hanya si variabelnya aja, bukan si tipe datanya. Oke, sekarang yang string, kita tinggal panggil variabel name aja. Sama satu lagi yang boolean, kita tinggal panggil variabel is student. Oke, save. Dan kita running kodenya. Oke ya, di sini udah muncul semuanya. Dari yang integer, dia tadi kita panggil variabelnya, keluar 25. Terus yang double juga tetap bentuk desimal 2.5. String name, bentuknya teks juga keluar. Dan ini adalah value dari tipe data boolean, yaitu true. Atau bisa juga false gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba cara lain untuk memanggil variabel yang menggunakan tipe data string. Jadi bisa kita panggil si variabel ini dengan menggunakan tanda $. Kita kasih contoh di sini, print hello, my name is. Nah, ini tinggal kita panggil si variabelnya dengan $, terus nama variabel kayak gini. Nah, jadi ini tuh namanya
ini tuh namanya string interpolation. Jadi kita dalam string kita panggil variabel tersebut tapi menggunakan $. Jadi si variabel ini bisa kita taruh di tengah-tengah teks yang lain gitu. Oke, jadi coba kita running kodenya. Dan di sini outputnya keluar hello, my name is Ali, di mana Ali itu adalah value dari name variable. Itu untuk string interpolation. Oke, sekarang kita coba cara lain lagi. Namanya string concatenation. Jadi string concatenation ini adalah kita memanggil dua atau lebih string yang kita gabungkan menjadi satu di dalam print code. Oke, contoh di sini kita bikin variabel baru dengan tipe data string, misal greet. Welcome. Oke. Jadi greet ini menyimpan value welcome ya. Sekarang coba kita print dan kita akan menggabungkan variabel greet dan variabel name yang sama-sama tipe datanya itu adalah string. Oke, jadi caranya adalah kita langsung aja panggil variabel yang mau kita panggil terlebih dahulu. Kemudian kita bisa kasih tanda plus. Kemudian kita kasih petik 2 kali, ini sebagai spasi antara dua variabel yang berbeda. Ini kita panggil name di sini. Oke. Jadi print greet dan simbol plus ini adalah pemisah antara dua variabel yang berbeda tersebut. Save, terus kita coba running. Oke, di sini udah muncul ya welcome Ali, di mana welcome itu adalah value yang ada di dalam variabel greet dan Ali adalah value yang ada di dalam variabel name. Dan mereka ini ada jarak di antara satu kata dengan kata yang lain karena kita menggunakan petik ini. Oke, itu untuk string concatenation. Oke, selanjutnya elemen berikutnya adalah list. Jadi kita akan belajar list. Jadi list ini adalah elemen di mana dia itu bisa menyimpan data di dalam array atau bisa menyimpan banyak data ya di dalam suatu array. Nah, setelah list ini kita harus menentukan dulu value yang ada di dalam array itu mau bentuknya tipe datanya mau bentuk apa. Contoh di sini kita kasih contoh string ya. Coba kita mau bikin misalkan country. Oke. Kemudian formatnya adalah kita sekarang tinggal bikin menggunakan siku kotak, di mana di dalam siku kotak ini di mana ini adalah sebuah array ya kan, untuk menampung banyak data. Contoh misalnya di sini kita Indonesia, Malaysia, sama Singapura. Oke. Nah, kemudian yang kita panggil otomatis sama seperti yang sebelumnya, yaitu adalah si variabelnya atau si countries ini. Jadi sekarang kita mau coba keluarin dulu value yang ada di dalam variabel countries. Sekarang coba kita running kodenya. Oke, di sini keluar ya, muncul data di dalam array Indonesia, Malaysia, Singapura, di mana itu adalah value yang ada di dalam variabel countries. Oke, sekarang kita mau kasih contoh di mana data-data di dalam array ini bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi, dan itu menggunakan add. Oke, kita kasih contoh. Di sini kita panggil dulu variabelnya apa, kemudian
karena kita mau menambahkan data di dalam kita mau menambahkan value atau data di dalam variabel countries, jadi kita harus kasih add untuk menambahkan data apa yang mau kita tambahin. Oke, contoh di sini kita mau add Thailand. Jadi kita mau menambahkan Thailand di dalam value ini, value yang udah ada. Nah, sekarang tinggal kita print, dan yang di print otomatis adalah si variable countries-nya. Oke, coba ya kita save, terus kita run kodenya. Oke ya, di sini value-nya udah bertambah, yang tadinya cuma 3 sampai Singapura, sekarang udah ketambahan 1 Thailand karena kita udah add Thailand tadi di sini. Oke, coba sekarang kita mau remove atau mau hapus si Singapura. Sama halnya kayak si ini, sama formatnya sama kayak kalau mau add value. Cuman bedanya karena kita mau menghapus, jadi kita countries, kita harus pakai remove. Nah, yang mau di remove tuh yang apa? Yang mau di remove adalah si Singapura tadi ya, Singapura. Oke. Sekarang kita panggil lagi outputnya, kita keluarin hasil data terakhirnya, panggil si variable countries-nya, kita save, terus kita run kodenya. Oke ya, di sini sisa Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapuranya udah ke remove. Nah, cara yang selanjutnya, di sini kita bisa ngapain aja? Selanjutnya kita bisa, misalnya kita nih ada banyak banget nih datanya. Terus kita pengen tahu ada berapa sih jumlah data yang ada atau value yang ada di dalam variabel itu. Kita caranya nggak perlu hitung satu-satu, jadi tinggal kita pakai length. Jadi print, kemudian kita panggil dulu variabelnya. Pokoknya apa-apa tuh harus panggil variabel dulu. Terus kita tulis length. Jadi biar kita tahu total atau total ada berapa sih total value yang ada di dalam variabel yang kita inginkan itu. Nah, coba kita run kodenya. Oke. Nah, di sini ada yang muncul, ada 3 data di dalam variabel countries. Oke, sekarang aku mau kasih tahu satu cara lagi di dalam elemen list ini, di mana kita bisa ngeluarin salah satu data tertentu yang kita pengen cuman dia doang yang keluar gitu. Caranya adalah di sini aja kita pakai yang namanya index. Jadi index itu kayak urutan data yang ada di dalam variabel atau yang ada di dalam array. Jadi index itu kan urutan. Nah, index itu dimulai dari 0. Jadi ibaratkan Indonesia adalah urutan ke-0, Malaysia adalah urutan ke-0, Singapura adalah urutan ke-0. Indonesia adalah urutan ke-0, Malaysia adalah urutan ke-1, dan Singapura adalah urutan ke-2. Oke, contoh kita mau ngeluarin Indonesia. Jadi caranya kita tinggal keluarin si indeks 0 itu. Contoh print kayak biasa. Habis itu kita panggil variabel countries-nya. Terus kita mau ngeluarin si 0 aja kan, si Indonesia, karena Indonesia itu indeksnya atau urutannya adalah yang ke-0, maka di sini kita tinggal panggil si 0 aja. Kayak gini. Coba kita save, terus kita run kodenya. Nah, oke, sekarang udah muncul ya di sini Indonesia, di mana Indonesia adalah urutan ke-0, dan kita mau ngeluarin Indonesia gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke elemen berikutnya, yaitu adalah map. Jadi map ini
bisa diisi oleh tipe data lebih dari satu. Oke, contoh di sini kita mau masukin string sama integer ya. String sama integer. Kemudian jangan lupa variabelnya. Di sini mungkin kita kasih scores. Terus tinggal kita bikin deh value dari variabel scores ini. Nah, sekarang coba ya, kita tulis dulu aja. Misal Ali scoresnya 90, habis itu si Budi skornya 80. Nah, oke. Jadi di sini aku mau ngejelasin bahwasanya map ini di dalamnya mempunyai key dan value, di mana key itu adalah data pertama di dalam satu urutan, kalau value itu adalah kayak data kedua di satu urutan. Contoh di sini Ali adalah key dan 90 ini adalah value-nya. Oke, sekarang coba kita mau keluarin ya. Print, misal kita mau ngeluarin si 90. Karena 90 itu adalah value daripada key-nya Ali, jadi sekarang kita mau ngeluarin si Ali, biar nanti yang muncul, yang kita mau ngeprint Ali, biar yang muncul adalah value dari si Ali, dimana value dari Ali adalah 90. Oke, scores, kita panggil variabelnya kan, scores, kemudian kita panggil si key dari 90, yaitu adalah Ali. Oke. Coba kita save, terus kita running. Maka outputnya adalah 90, dimana 90 itu adalah value yang dimiliki oleh si Ali. Oke, coba sekarang kita mau ngeluarin value-nya aja. Kita mau ngeluarin key-nya aja. Kita mau ngeluarin si Ali sama si Budi aja. Tapi ini kan udah ketahuan nih ya, misalnya ini tuh dipakai kalau misalnya datanya tuh banyak banget dan kita mau ngeluarin semua key yang ada di dalam data tersebut biar nggak satu-satu. Jadi kita langsung keluarin sekaligus semua key-nya. Jadi print, terus panggil variabel scores, dan kita mau ambil yang keys-nya aja. Sorry, nggak usah pakai petik ya. Oke, langsung aja sekaligus kita mau keluarin yang value-nya aja sama formatnya kayak yang keys. Jadi kita panggil si variabelnya, terus kita panggil kita tulis values karena yang mau kita keluarin hanya values. Oke, di sini keluar ya. Yang pertama tadi, yang kedua tadi kan kita mau keluarin key-nya aja. Jadi kita yang keluar outputnya adalah Ali dan Budi aja, dimana mereka adalah key. Dan yang ketiga adalah kita mau ngeluarin value-value-nya aja. 90 dan 80 adalah value yang dimiliki oleh si key, Ali, dan Budi. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu aja. Sampai maps. Nanti kita akan lanjut ke variabel yang lain.